Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi srohli sodari wa yasiril amri wahlul udatan milisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 091058031951. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Nah, baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Nah, di mana materinya tentang teknik pengawasan urusan pemerintahan yang terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama yaitu pertimbangan melaksanakan pengawasan, yang kedua teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan, yang ketiga teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pertimbangan melaksanakan pengawasan. Nah, di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu berbagai metode dan teknik pengawasan. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 4 pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan dengan pengecualian, yang kedua pengawasan terhadap hasil atau produksi atau output, yang ketiga yaitu pengawasan anggaran, yang keempat yaitu pengawasan mutu terpadu. Nah, dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan yang pertama yaitu kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional, di mana sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Yang kedua yaitu menghasilkan umpan balik. Jadi sistem pengawasannya harus memungkinkan timbulnya umpan balik dan informasi. Nah, yang ketiga yaitu melaporkan penyimpangan. Jadi sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. Yang keempat yaitu efisien dan ekonomi. Nah, di sini sistem pengawasan harus secara mudah, cepat dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu fleksibel. Nah, di mana fleksibel ini sistem pengawasannya harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan pengawasan diri sendiri. Jadi sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. Yang terakhir yaitu memperhatikan faktor manusia. Nah, pada dasarnya kan manusia itu tidak senang diawasi, tapi oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kedua yaitu teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan. Nah, di sini terdapat urgensi pengawasan kebijakan, di mana urgensi pengawasan kebijakan ini secara umum ada 3 pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan yang ketiga pengawasan represif. Nah, ya, perlu kita ketahui bahwa pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Nah, terdapat juga muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya. Jadi, yang pertama yaitu perda yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat. Yang kedua yaitu perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurang atas pelanggaran ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu perda yang memuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak, retribusi daerah. Dan yang keempat, perda yang memuat ketentuan tentang segala sesuatu yang diperlukan atau diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD,
menetapkan perhitungan APBD serta mengatur gaji pegawai. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Nah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-pemerintahan terkait. Nah, selanjutnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Nah, selanjutnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah, kabupaten atau kota secara umum dan teknis dilakukan atau dilaksanakan oleh GWPP. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan terkait materi teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.